A True Martial World. Bab 100. Judul, Perasaan Misterius. Yiyun berdiri kokoh di tengah panggung giok putih. Mata semua orang tertuju pada Yiyun, mengantisipasi penampilannya. Yiyun merasakan beberapa emosi. Dia sedikit mengangkat kepalanya ke arah kapal terbang di langit. Tanpa ragu, Lin Xingtong dan Su Jie mengendarainya dan berada di sini untuk menonton semifinal. Saat Yiyun naik ke atas panggung, mereka muncul. Yiyun tentu saja tahu mereka ada di sini untuk mengawasinya. Adapun Tao Yun Xiao, dia merasa itu kebetulan. Tao Yun Xiao merasa tertekan. Mengapa Lin Xingtong tidak datang 20 menit sebelumnya, agar dia bisa melihat aku bersinar? Untuk bisa menunjukkan keahliannya di depan seorang wanita cantik akan menjadi kebahagiaan bagi Tao Yun Xiao. Sayangnya, Lin Xingtong melewatkannya. Melihat kapal terbang itu, Yiyun merasa seolah-olah dia bisa melihat Lin Xingtong melihat melalui jendela padanya. Yiyun tidak bisa menahan senyum. Dia memutar ulang pertandingan tanding yang dia lakukan dengan Lin Xingtong tadi malam dalam pikirannya, dan sekali lagi mulai memahami wawasan lebih lanjut. Setelah tidur beberapa saat, wawasan itu menjadi lenyap, jelas di satu saat, tetapi memudar di saat berikutnya. Yiyun ingin melihat apakah dia benar-benar dapat memasukkan wawasan itu. Dengan nafas dalam, Yiyun bisa merasakan surga bumi Yuan Qi di sekitarnya. Panggung batu giok putih tempat dia berdiri sangat luar biasa, dengan 4 relik tulang kuno bersinar di 4 pilar. Formasi relik tulang kuno bertenaga surga bumi Yuan Qi yang kental, membuat panggung memiliki lebih dari 100 kali lebih banyak surga bumi Yuan Qi daripada pinggiran klan suku Tao. Itu memang harta kultivasi. Yiyun juga mendambakan harta karun semacam ini. Tentu saja, bahkan jika dia mengambilnya, dia tidak punya cara untuk menyalakannya. Fiuh. Yiyun menarik napas dalam-dalam satu demi satu, dan merasakan 36.000 pori-pori di tubuhnya terbuka. Dia dengan rakus menyerap energi di panggung giok putih. Pada tahap ini selain berlatih, hanya dengan berdiri saja akan meningkatkan kultivasi seseorang. Kristal ungu di dalam hati Yiyun mulai bekerja perlahan, pusaran kecil muncul di dalam kristal ungu dan di sekitarnya surga bumi Yuan Qi mulai tertarik oleh pusaran ini dan dengan cepat berputar ke dalam kristal ungu. Energi murni membersihkan setiap inci tubuh Yiyun. Perasaan ini luar biasa. Yiyun merasa mabuk. Rasanya seperti seorang pecandu alkohol yang jatuh ke dalam danau yang dipenuhi dengan anggur kuno berusia ribuan tahun, dan bebas meminumnya. Anak ini, kenapa dia tidak bergerak? Aku ingin melihat betapa bagusnya dia, namun dia belum bergerak. Apakah dia mencoba membodohi kita? Lidah orang-orang bergoyang. Dari awal sampai sekarang, Yiyun berdiri tak bergerak selama 3 menit. Tao Yun Xiao menyilangkan lengannya dan senyum muncul di wajahnya. Dengan ekspresi bangga, dia tidak berpikir Yiyun akan menjadi ancaman baginya untuk semifinal. Dengan pedang wanita muncul, siapa yang bisa menantangnya? Pada saat ini, Yiyun mengangkat tangannya. Itu adalah sikap sederhana dan tidak menggerakkan aliran energi Heaven Earth Yuan Qi. Karena setiap kali aliran Yuan Qi surga bumi mendekati tubuh Yiyun, kristal ungu akan menyerapnya. Di dalam tubuhnya, dengan pompa demi pompa energi, Yiyun mulai meninju. Gerakannya tidak menggembirakan tetapi membuat orang merasakan kelembutan. Setiap sikap dan gerakan Yiyun sangat lambat, tetapi sangat harmonis dan mulus. Teknik tinju ini tidak akan mengejutkan orang normal manapun. Itu hanyalah gerakan sederhana yang dapat dengan mudah dipelajari dan ditiru oleh orang biasa. Belakangan, banyak penonton menjadi gelisah. Apa-apaan? Teknik tinju macam apa itu? Kita bisa melakukannya jika kita diminta untuk naik. Cepat lakukan sesuatu yang kuat, itu terlalu membosankan. Bisakah dia benar-benar lolos? Penonton mulai berbicara secara pribadi. Bagi mereka, hanya teknik tinju yang dapat menghancurkan batu dan menumbangkan pohon adalah teknik tinju yang nyata. Bahkan banyak kultivator berpikir demikian. Yiyun mungkin tidak bisa mendekati Tao Yun Xiao, tapi menjadi yang pertama dalam babak penyisihan, setidaknya ia harus menghancurkan beberapa batu besi hitam. Orang awam ada di sini untuk kesenangan, sementara para ahli melihat tekniknya. Zhang Tan menatap setiap gerakan Yiyun. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan, tetapi perlahan,
ekspresinya berubah dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Oh, tinju tulang harimau rib naga anak ini sebenarnya bisa memiliki perasaan yang begitu harmonis. Sepertinya dia tidak mempelajari teknik tinju ini di alam liar yang luas. Untuk meningkatkan kemampuan orang-orang untuk melawan binatang buas, Kerajaan Surgawi Tai'ah telah secara terbuka menerbitkan tinju tulang harimau rib naga dan telah menyebar ke orang-orang untuk waktu yang lama. Adapun orang-orang yang memiliki akses ke tinju tulang harimau rib naga, mereka adalah campuran antara yang baik dan yang buruk. Kultivator generasi selanjutnya sering memasukkan pemahaman itu sendiri ke dalamnya, menyebabkan ada banyak versi tinju tulang rib naga tulang. Saat teknik kultivasi tersebar luas, ada juga kekurangannya. Memiliki banyak versi bukanlah hal yang baik. Beberapa dari mereka menyederhanakan hal-hal dan beberapa dari mereka menghilangkan sesuatu. Sebagai hasil dari semua standar yang bervariasi ini, esensi dari tinju tulang naga rib harimau dihancurkan. Tapi ada keuntungannya, yaitu lebih mudah dipelajari. Tinju tulang harimau tulang naga ortodoks yang nyata dan ketat mungkin tidak pernah mencapai hutan belantara yang luas, karena terlalu sulit untuk dipelajari. Yiyun saat ini sedang melakukan tinju tulang harimau rib naga yang paling ortodoks. Bersama dengan catatan Lin Xingtong, Yiyun mampu mengungkapkan formasinya. Tinju tulang harimau rib naga adalah keterampilan dasar dari Kerajaan Surgawi Tai'ah, jadi itu adalah metode standar untuk pasukan mereka. Sebagai 1000 klan dari Jin Longwei, Zhang Tan sangat ahli dalam tinju tulang harimau rib naga ortodoks, jadi dia dapat segera mengetahui tingkat teknik tinju Yiyun. Anak ini benar-benar memiliki persepsi yang baik. Zhang Tan terkejut. Tanpa persepsi, bahkan jika kamu mempelajari ortodoks, tinju tulang naga rib tiger masih sulit untuk dikuasai, terlebih lagi Yiyun berusia 12 tahun. Itu sangat mengejutkan. Faktanya, gumaman orang banyak dan pujian Zhang Tan tidak penting bagi Yiyun. Pada saat ini, Yiyun telah mencapai status tanpa hukum, tanpa bentuk, tanpa void, tanpa aku di panggung batu giok putih. Ini adalah pertama kalinya Yiyun berlatih di lingkungan surga bumi Yuan Qi yang tebal. Kristal ungu dapat dengan bebas menyerap energi surga bumi Yuan Qi di sini. Meskipun tulang kuno mengandung banyak energi, mereka mirip dengan tumbuhan. Beberapa energi di dalamnya tidak murni. Beberapa dari mereka, ketika diserap, akan berubah menjadi racun, merugikan orang yang menyerapnya. Itu bisa membuat fondasi seseorang lemah, atau membuatnya tidak mungkin dicerna, yang akhirnya menyebabkan seseorang meledak hingga kematiannya. Tapi surga bumi Yuan Qi tidak begitu. Itu adalah bentuk energi yang paling orisinal dan paling murni. Tentu saja, ada kelemahan di surga bumi Yuan Qi. Itu tidak semeriah energi tulang kuno. Untuk naik level dengan menyerap surga bumi, Yuan Qi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti kata pepatah kuno, pemakan daging maju dengan keberanian, pemakan Qi tidak mati dan menjadi dewa. Pemakan Qi mengacu pada seseorang yang dapat menyerap surga bumi Yuan Qi. Dia memiliki umur panjang, dan memiliki kekuatan yang menyaingi dewa. Ketika tubuh dan pikiran Yiyun menyatu dengan surga bumi Yuan Qi, jiwa, Qi dan jiwanya menyatu menjadi satu. Dalam keadaan lenyap itu, rasanya seperti dia bisa menyentuh pencipta, Dragon Rib Tiger Bonefish, dan mendapatkan arti sebenarnya dari warisannya. Makna sebenarnya ini hanya ada dalam tinju tulang harimau rib naga yang paling ortodoks. Sekarang, perlahan-lahan menyatu dengan pikiran Yiyun. Setiap gerakan dan sikap Yiyun disuntikkan dengan makna sebenarnya, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Dalam benak Yiyun, makna sejati ini telah berkembang menjadi berbagai gambaran. Itu adalah pertarungan antara naga jin dan harimau buas. Naga itu membubung tinggi sementara harimau itu melompat, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Ini adalah adegan mimpi yang dialami Yiyun tadi malam. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini dia bangun, menonton pertarungan. Dia bisa melihat setiap detail. Yiyun kembali teringat kembali ke malam sebelumnya di hutan ketika ia merasakan perasaan muskil saat berlatih tinju tulang naga rib tiger. Saat itu, dia kesulitan menggenggamnya. Tapi hari ini, dia bisa. Yiyun
Yiyun akhirnya mengerti apa perasaan misterius itu.